kembali menyapa kamu di OBS, obrolan bersama Sita Nala. Hari ini kita akan menyelami salah satu cabang paling menarik dan esensial dari ilmu kedokteran, yaitu patologi anatomi. Tentunya sudah hadir narasumber kali ini, yaitu Dr. Lenti Perangin-Angin dan Dr. Dandi Citra. Mereka adalah dokter spesialis patologi anatomi yang ada di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sita Nala. Penasaran kan gimana dokter dapat memahami penyakit hanya dengan melihat sampel jaringan di bawah mikroskop? Yuk langsung saja kita sapa dokternya. Halo dokter. Halo juga. Sehat ya dok? Sehat. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa. Oke, sebelum kita berbincang-bincang nih ya dok ya, kayaknya aku juga tertarik nih ya di bawah mikroskop gitu kan, melihat sampel darah. Boleh perkenalkan diri dulu untuk sahabat OBS yang ada di rumah. Silakan dokter. Oke, ya. Halo sahabat OBS semuanya. Perkenalkan, nama saya Dr. Lenti Perangin-Angin, SPPA. Saya dokter spesialis patologi anatomi di Rumah Sakit RSUP Dr. Sita Nala. Halo, saya Dr. Dandi Citra, spesialis patologi anatomi. Newbie di sini. Iya. Oke, ini kan aku juga masih mungkin banyak sahabat OBS yang belum memahami, termasuk aku juga lah ya. Sebenarnya apa sih patologi anatomi dan bagaimana perannya dalam ilmu kedokteran modern? Oke. Jadi patologi anatomi itu adalah dia itu laboratorium diagnostik di mana dia menganalisa kelainan mulai dari tingkat sel, jaringan sampai organ, sehingga didapatlah suatu diagnostik itu untuk bisa dilakukan tindakan pengobatan oleh klinisi terhadap si pasien ini. Kaitannya dengan kedokteran modern ini, kita sekarang ini mengenal ada targeted terapi, ada personalized medicine, artinya setiap orang itu punya karakter yang berbeda. Jadi peran patologi anatomi itu sangat penting untuk menegakkan suatu diagnosa yang jauh lebih spesifik, sehingga terapi yang diberikan itu benar-benar sesuai untuk satu pasien. Menganalisis lebih dalam lagi ya. Betul. Terus nih dokter, apa sih perbedaan antara patologi anatomi dan patologi klinis tuh dokter? Patologi anatomi sama patologi klinis itu walaupun sama-sama bidang patologi ya, tapi patologi anatomi itu lebih memfokuskan pada pemeriksaan jaringan, walaupun kita juga bisa ada namanya sitopatologi. Jadi kita bisa periksa jaringan dan juga bisa periksa cairan tubuh. Nah, kalau patologi klinis itu lebih berfokus pada cairan darah dan cairan tubuh yang lain, tapi dia analisa namanya. Bisa diceknya bukan hanya dari darah aja ya? Iya. Cairan yang lain maksudnya tuh apa ya dok? Cairan kalau dari patologi anatomi itu kita cairannya banyak. Bisa dari sputum, bisa dari cairan otak, bisa efusi pleura, bisa asites gitu. Segala cairan bisa diperiksa. Bisa dicek untuk menganalisis ya dok ya. Nih dok, bagaimana untuk proses pengambilan sampel jaringan tersebut untuk biopsi dilakukan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sita Nala? Oh iya, tadi sudah diceritakan oleh Dani juga ya. Jadi pengambilan sampel kita itu bisa dengan operasi, ya. Kemudian nanti dapatlah massa tumor yang akan dikirim ke lab kita. Bisa juga dengan mengambil sedikit dulu, ditegakkan diagnosis dulu, baru nanti apakah tindakan selanjutnya terhadap pasien ini. Setelah dapat diagnosisnya baru ada lagi tindakan selanjutnya gitu. Kemudian titik pengambilannya itu bisa juga dengan aspirasi, kita kenal FNAB. Jadi kalau ada benjolan-benjolan dalam tubuh kita ini, sebelum dokter klinisnya memastikan ini apa, dia bisa kirim ke kita untuk kita lakukan aspirasi pakai jarum halus, nanti dapat selnya dan kita akan arahkan ini suatu keganasan atau bukan, keganasannya itu jenisnya apa gitu ya. Kemudian teknik pengambilannya itu juga bisa dengan eksfoliasi ya, misalnya pap smear itu juga bisa. Jadi ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk
pengambilan sampel di patologi anatomi. Mbak Devira itu mau mengingatkan loh, sebenarnya ada Permenkesnya mengenai patologi anatomi itu. ada. Jadi ada di Permenkes 522 itu tahun 2011 yang di situ mengenai pengaturan pelaksanaan tata kelola klinis di rumah sakit itu nomor 3 di bab 10-nya itu mengatakan di situ bahwa semua jaringan yang dikeluarkan dari tubuh pasien itu wajib dilakukan pemeriksaan patologi anatomi. Jadi ada pengecualian memang, ada beberapa seperti misalnya jaringan sirkumsisi itu tidak perlu, kemudian ekstraksi gigi, kemudian plasenta dalam persalinan normal. Selain itu semuanya dilakukan pemeriksaan patologi anatomi karena kadang-kadang kita lihat ini sepertinya baik-baik aja gitu, tumornya nggak apa-apa kok, ini dibuang atau dikubur gitu. Padahal itu bisa suatu keganasan yang nanti satu saat bisa menyebar kemana-mana kalau kita tidak periksa. Kalau ditangani segera ya dok. Ya. Bagaimana sih dok proses pengambilan dan proses sampel jaringan untuk analisa patologi anatomi dilakukan? Iya, pengambilan sampel ya. Pengambilan sampel karena kita saat ini di rumah sakit kita ini ada sitopatologi dan histopatologi yang baru ada saat ini. Jadi teknik pengambilannya kalau sitopatologi itu yang pasti cairan. Cairan itu bisa diambil dari secara aktif, bisa secara pasif. Kalau bisa secara aktif itu bisa dari eksfoliasi buatan, misalnya dari pap smear kan itu kan dikerok, kemudian aspirasi dari FNAB. FNAB itu biopsi aspirasi jarum halus. Jadi yang kita sering lakukan di sini biopsi aspirasi jarum halus maupun sitologi cairan dari alami yang dari efusi, asites, sputum itu kan dari pasien sendiri yang mengeluarkan gitu. Nah kalau dari jaringan itu biasanya dari kita dari klinisi operasi gitu. Dari operasi biopsi jarum halus ya dia dok. Bagaimana patologi anatomi ini digunakan untuk mendiagnosis berbagai penyakit dok, termasuk kanker dan infeksi tadi. Nah itu kayaknya dan detail. Ya analitik. Oh ya. Kanker dan infeksinya tuh dok. Ya tahapannya kalau dari patologi anatomi sebenarnya kita ada 3 fase ya. 3 fase. Ada fase pre-analitik, fase analitik, dan pasca analitik. Nah pre-analitik itu ketika jaringan atau sampel itu keluar dari tubuh si pasien sampai dengan diantar ke laboratorium itu masuk dalam fase pre-analitik. Nah fase pre-analitik itu yang mau saya tekankan adalah jangan lupa memfiksasi ketika jaringan atau cairan juga punya fiksasi. Kalau cairan dia fiksasi dengan alkohol, kalau jaringan dengan formalin buffer 10%. Nah, idealnya kalau iya ada protapnya gitu. Nah, kalau misalnya jaringan idealnya 30 menit setelah diangkat dari tubuh itu harusnya sudah terendam. Jangan menunggu ya, menghindari kerusakan jaringan gitu. Jangan terlalu cepat juga ya. Kemudian masuk ke fase analitik. Ya, harus secepatnya. Ya, supaya yang kita interpretasi itu adalah jaringan dengan keadaan sesungguhnya dengan penyakit gitu, bukan yang sudah rusak gitu. Nah, kalau fase analitik itu fase yang sudah kita terima di lab. Jadi kita akan melakukan peng-cross-check-an jaringan yang kita terima itu sesuai nggak dengan orderan. Orderan itu ya identitas pasiennya, lokasi pengambilan organ, jenis organnya. Kemudian kita baru akan lakukan slicing. Nah, proses analitik itu begitu kita terima, misalnya di tanggal 13, yang saya mau tekankan lagi adalah proses analitik di laboratorium patologi anatomi itu memakan waktu cukup panjang, bisa sampai 16 sampai 24 jam lah kita bilang ya, satu hari. Nah, itu ada banyak. Jadi jaringan datang, kita cross check sudah sesuai, kita lakukan slicing atau pemotongan, kemudian kita masukkan ke alat namanya tissue processor. Nah, di tissue processor itu berjalan sekitar 16 jam. Ada namanya fiksasi, ada namanya dehidrasi, jadi penarikan cairan yang ada dalam jaringan sel itu yang tersisa ditarik keluar. Kemudian ada namanya impregnasi. Iya. Jadi parafinnya masuk ke dalam sel yang kosong tadi. Infiltrasi parafin sampai dengan jadi slide itu butuh waktu panjang.
Jadi kita tidak bisa jaringan datang diharapkan besok keluar hasil itu nggak bisa. Jadi untuk para Iya. pasien Ini juga agar untuk mengerti ya, karena emang prosesnya tidak panjang, Betul. nggak bisa sembarangan Datang juga pagi, ya kan. sore minta hasil juga Nggak bisa. Iya. Karena juga pasien juga nggak ngerti kan. Iya, ya mungkin ini momen yang bagus buat untuk dijelaskan ya. menginformasikan ke masyarakat bahwa memang ada waktunya Iya. untuk menjadi satu preparat atau slide supaya kita bisa lihat di bawah mikroskop gitu. Betul. Iya, betul. Gitu. Ya, jadi kalau pasien bertanya misalnya kok lama banget ya, Iya, 5 kadang hari, banyak ada 7 keluhan yang hari. seperti Iya. itu kan. Nah, jadi ini momen yang bagus Pas, untuk ya. kita jelasin. Nah, Betul. dan sampai pada fase analitik itu sendiri kan panjang waktunya. Fase pasca analitik sendiri pun sebenarnya memakan waktu, tergantung jenis kasus kan. Iya, kasusnya kan Analitik berbeda-beda pasca analitik juga itu ya. interpretasi hasil sampai keluar dari sampai kita keluarkan laporan, ya. Nah, kadang-kadang dalam menginterpretasi suatu sampel itu nggak semuanya mudah. Kalau misalnya mudah mungkin 15 menit bisa keluar ya, Dok. Kalau misalnya kalau sulit itu kita perlu Kita harus review sama kan masalah harus baca ya. juga Jangan ya. sampai diagnosis salah. Betul, lebih parah lagi nanti kalau kayak gitu ya. Efeknya lebih tambah panjang nanti. Iya, betul. Betul, Dok. Ya, gitu. Untuk kualitas nih, Dok ya, bagaimana dokter memantau dan memastikan kualitas hasil pemeriksaan patologi anatomi itu baik gitu, Dok? Iya. Jadi di laboratorium patologi anatomi itu ada 3 yang kita nilai itu. Yang pertama adalah pemantauan internal kita sendiri, kemudian waktu rilis, itu juga berkaitan dengan mutu kita, kemudian ada SDM-nya. Jadi dari sisi spesimen yang kita hasilkan, artinya slide-slide yang kita hasilkan itu dipantau secara eksternal. Kalau internal kita sendiri itu biasanya kita rutin melakukan review, melihat bahwa warnanya cukup bagus gitu ya. Alat-alat kita pantau, dikalibrasi rutin, dan itu sangat menentukan untuk suatu produk slide yang akan kita nilai gitu. Sedangkan dari luar itu sendiri ada pemantauan mutu eksternal namanya. Jadi dari pemantauan mutu eksternal itu kita bekerja sama dengan badan independen namanya BPMPPI, Badan Penjaminan Mutu Pelayanan Patologi Indonesia. Jadi itu bulan Maret dan November itu biasanya kita dinilai. Gitu, lab kita itu dinilai, dan kita selalu dapat sertifikasi untuk itu, dan kita bersyukur sekali si Tanal itu selalu di atas rata-rata laboratorium patologi Indonesia. Yang bulan Maret kemarin itu nilai kita 95,08 dan itu sangat-sangat dari persentasinya 100. Iya. Wah, itu sih bukan sangat luar biasa, keren banget, Dok. Kita itu termasuk di atas rata-rata lab patologi Indonesia. Kita bersyukur banget untuk itu. Tentunya ada peranan teknisi juga. Jadi dari sisi SDM-nya ya itu tadi. Kita sebagai dokter patologinya juga tidak mau ketinggalan dengan berbagai seminar, workshop, webinar gitu-gitu ya. Dan baru pulang juga kemarin teknisi kita dari Jogja, kita kirim sebulan di Sarjito untuk mendalami, memahami untuk bisa melakukan processing dengan baik gitu. Ya, itu. Semoga terus ditingkatkan ya, Dok, atas prestasinya yang luar biasa. Dan selalu begitu ya, dari udah bertahun-tahun kita ikut itu, dan kita selalu di atas rata-rata. Luar biasa, aku mau tepuk tangan. Untuk Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sita Nala ya, Dok ya. Aduh, keren banget. Terus nih, ada nggak sih ya, Dok, tantangan terbesar yang dokter hadapi dalam menganalisis sampel jaringan dan bagaimana dokter menanganinya? Tantangan terbesar ya. Tantangan terbesarnya itu biasanya ya yang kita alami di laboratorium patologi anatomi itu, kalau kita menerima sampel jaringan dari dokter bedah itu sangat kecil gitu ya, sangat kecil, dan kita dituntut untuk menegakkan ini apa, diagnosanya apa, ke arah mana gitu. Iya sih, aku udah mikirnya juga rumit ya kalau kecil sedikit. Kalau dia gitu besar kan, kita mungkin sisi ini gitu ya, tapi kalau harus dia kecil sekali, kita nggak bisa memaksakan klinisi untuk harus ambil yang besar banyak, karena mereka juga punya pertimbangan ya. Misalnya organ-organ yang gampang terjadi perdarahan, apakah di otak, di paru, itu kalau mereka ambil banyak, resikonya itu akan perdarahan besar dan lebih buruk lagi efeknya gitu. Akhirnya konsekuensinya ya diambil sedikit dan itu yang dikirim ke kita. Tantangannya itu ya itu ya, kita harus memutuskan untuk yang sekecil itu, dan kita harus putuskan ini jinak atau ganas, ganasnya itu jenisnya apa gitu. Nah itu satu. Kemudian kalau misalnya si tumor itu sendiri sudah
berubah sangat-sangat buruk. Artinya tubuh kita ini kan terdiri atas triliunan sel ya. Nah, sel-sel tubuh kita ini punya spesifikasi sendiri. Mata itu selnya begini, hati itu selnya begini, jantung itu selnya begini, otak itu selnya, semua punya. Normalnya itu jelas bisa kita lihat. Pokoknya tanpa dikasih tahu ini dari mana, saya tahu. Oh, ini dari usus. Oh, ini dari ini. Karena udah hafal juga ya dokter ya. Tapi kalau dia sudah ganas, artinya sel itu sudah berubah, sudah mutasi, bukan menunjukkan dirinya lagi. Dia itu sudah sangat-sangat berbeda dengan sel si normalnya. Nah, tantangannya itu di situ. Ini misalnya kita dapat di rongga abdomen itu, di rongga perut itu ada massa di situ, ada tumor, diambil sama klinisi, dikirim ke kita. Punya siapa ya ini ya? Ini punya pankreas kah? Punya usus kah? Karena tidak menunjukkan ciri yang normalnya lagi, tidak ada sama sekali. Sudah tidak bisa dideteksi nggak bisa lagi. Ya. Dia sudah berubah lah dia. Jelek lah. Udah mutan. Sel-sel yang mutan namanya, bermutasi. Nah, tantangannya itu di situ. Jadi ya kita ada pemeriksaan lanjutan untuk itu, dan kita bisa pastikan bahwa ini tumor ganas yang grade tinggi. Kemungkinan asalnya dari ini, kita hanya bisa sebatas itu. Nanti ada pemeriksaan lanjutan imunohistokimia yang akan menentukan bahwa ini punya siapa gitu. Keganasan jaringan apa, organnya apa. Nah gitu. Ya, untuk dokter-dokter tolong lah ya kalau kasih sampel nggak gede gitu. Kalau bisa, gitulah. Dokter juga tantangannya juga sama seperti itu. Saya rasa sama sih. Sama. Emang agak rumit ya. Tolong kerjasama yang baiknya ya. Betul. Terus nih, bagaimana patologi anatomi memastikan kerahasiaan dan perlindungan si pasien? Data pasiennya tuh dok. Ya, kalau dari patologi anatomi sendiri ya, sistem itu kita punya dua, sistem informasi dari lab sendiri, hasil lab, dan sistem informasi rumah sakit. Jadi kita sebelum mengeluarkan hasil biasanya di sistem informasi internal lab dulu. Nah, kalau kita sudah yakin baru kita rilis dan terkoneksi ke sistem informasi rumah sakit secara umum. Nah, itu kita tentu menjaga kerahasiaan itu tentu bukan kita sendiri. Kita butuh tim IT rumah sakit yang baik pastinya ya, yang kita sudah tahu lah sistem IT kita udah cukup baik lah gitu. Nah, kemudian yang saya perlu tambahkan mungkin dari lab sendiri, untuk kerahasiaan biasanya kita akan konfirmasi kalau misalnya hasil itu, kita kan banyak kan paperless. Nah, ketika itu hasil diminta untuk dicetak, itu biasanya petugas registrasi sudah tahu. Itu biasanya dia akan tanya konfirmasi nama, tanggal lahir, ataupun rekam medis pernah dirawat atau tidak, kemudian alamat pasiennya di mana, supaya tidak, ya mungkin nama sama, tanggal lahir sama, tapi ternyata alamat rumah berbeda. Nah, itu juga untuk konfirmasi. Kemudian ya kita usahakan yang mengambil adalah keluarga inti gitu. Dan sekarang sudah paperless banget ya. Artinya di lab itu ada list Laboratory Information System itu yang sudah bridging dengan SIM-RS kita. Jadi apa yang kita ketik, yang sudah kita rilis itu bisa dibuka di SIM-RS poliklinik masing-masing. Jadi kalau dokter bedah itu lagi di poliklinik bedah, dia akan melihat dengan nomor medical record si A, dia tinggal klik untuk PA-nya udah muncul di situ gitu. Jadi benar-benar rahasia itu antar kita dengan dokter itu. Saya pikir sih sudah cukup bagus, kecuali misalnya pasiennya minta nih, saya mau yang soft copy, minta print outnya gitu, hard copy-nya ya. Sangat memudahkan ya. Iya, kita kasih ke pasien. Sangat bagus. Sudah bridging, jadi sudah benar-benar mereka klik, udah kelihatan tuh hasil PA-nya. Iya. Gitu. Bagaimana nih ya dok, patologi anatomi berkolaborasi dengan spesialis, dokter spesialis dan dokter klinis lainnya dalam merencanakan perawatan pasien? Ya, yang paling rajin komunikasi itu dokter Dandi. Lama ya sama pasien. Sekalian kenalan gitu ya. Dia paling rajin menelpon. Mudah-mudahan sih dokter klinisi tidak terganggu ya. Semoga tidak. Tidaklah. Karena untuk perawatan pasien juga. Semuanya untuk patient safety kita. Jadi bagaimana supaya pasien kita itu tertangani dengan baik, tidak ada kesalahan, semuanya untuk mereka bisa mendapatkan pertolongan, pengobatan yang tepat itu sih intinya. Jadi kolaborasi kita itu idealnya itu sebenarnya kita
ada pertemuan ya, ada conference yang ke depan nanti mungkin bisa itu udah jadi kebutuhan kita sih. Iya, karena komunikasi itu sangat penting ya. Memutuskan apa yang akan dilakukan untuk satu pasien dengan berbagai bidang ilmu yang akan membicarakan di situ bersama-sama gitu untuk tindak lanjut pasien itu. Gitu sih. Ya. Ada lagi mungkin tadi ya kalau sama sih komunikasi, intinya komunikasi. Kalau kita bingung kalau ragu jangan segan bertanya supaya tidak sesat di jalan. Betul ya, itu dulu. Secara rame-rame gitu. Semuanya tuh patient safety sih. Semuanya tuh untuk keamanan pasien, perawatan pasien juga tetap nomor 1 ya dok ya. Tadi aku kayaknya ada terakhir nih ya dok ya. Jenis pemeriksaan apa yang paling sering digunakan dalam analisis jaringan dok? Oh iya. Untuk lab patologi anatomi di Citanal itu kita itu untuk pemeriksaan patologi anatomi itu sebenarnya ada 2. Jadi dia bisa yang rutin, bisa yang spesifik gitu ya. Jadi yang rutin ini adalah kalau untuk jaringan itu adalah pemeriksaan histopatologi. Pewarnaan yang khusus itu pewarnanya itu kita pakai hematoksilin eosin. Kemudian untuk sitopatologi itu untuk cairan-cairan itu papanikulo pewarnanya itu yang paling sering. Tapi mau tidak mau ke depannya pasti akan bertambah ya. Kalau kita mau lebih tahu lagi ini kandungannya apa sih, apakah ada musinnya, apakah ada kita ada pemeriksaan histokimia namanya. Lebih lanjut lagi kita mau tahu ini nggak jelas ini punya siapa. Nah, imunohistokimia itu udah ada reaksi antigen antibodinya di situ. Kemudian nanti patologi molekulernya, kemudian genetiknya, semuanya itu akan berkembang ke depan dan kita pasti akan menuju ke situ ke depan ini. Oke, cukup untuk kita sharing hari ini ya dokter ya. Terima kasih atas informasi yang diberikan. Semoga sahabat OBS dan aku juga jadi tambah wawasan. Terima kasih. Sudah menyempatkan hadir juga di OBS Podcast ini. Walaupun ya dalam keadaan yang seperti inilah ya. Cukup bagus ya kan udah mau sempet datang, takutnya nanti ditelepon pasien hasilnya analisisnya kan belum keluar dokternya lagi podcast sebentar ya. Oke, terima kasih untuk sahabat OBS sudah mau menyaksikan bincang-bincang mengenai patologi anatomi. Semoga bisa menambah wawasan untuk sahabat OBS di rumah. Jangan lupa untuk terus mendukung podcast ini dengan cara subscribe, like, comment, and share melalui channel YouTube kami di bawah sini. Baik. Citanal melesat menuju Indonesia Emas 2045. Luar biasa. Terima kasih.